Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Alfain, NIM A2201800030 dari kelas 4A PPKN. Di sini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran saya yaitu tentang bernyanyi kebangsaan. Jenis medianya yaitu visual, lalu untuk metodenya yaitu permainan. Dan media pembelajaran ini akan saya terapkan di kelas 8 SMP atau MTS semester 2. Saya nanti akan menjelaskan materinya dengan menggunakan cara mind mapping kepada anak-anak, lalu akan saya selingi dengan permainan, dan permainan itulah yang tidak akan membuat anak-anak menjadi bosan. Seperti apa prakteknya? Langsung aja kita cek ke dalam kelasnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ini menyambung materi yang kemarin ya. Jadi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Saya akan menjelaskan ini, nanti ada kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ini, terus pemerintah yang merintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan RI, lalu nanti ada mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebanggaan nasional. Jadi yang pertama itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yaitu awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak kapan berdirinya VOC? 1602. Oh ya. Udah. Terus sejak VOC berdiri itu dimulailah bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu politik adu domba, saling mengadu domba kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba kerajaan itu sendiri. Lalu bangsa Indonesia semakin menderita ketika Dendles berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna menyambung jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer dan membuat rakyat makin menderita. Lalu yang B ada perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ada Budi Utomo sebagai pelopornya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh DR Sutomo pada tanggal 20 Mei. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik karena bangsa-bangsa luar sedang berkuasa di Indonesia. Ya, ayo kamu saya beri pertanyaan, yaitu apa sih program utama Budi Utomo didirikan? Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Tetapi programnya bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Yang ketiga itu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut: perasaan senasib, lalu ada kebangkitan nasional, lalu ada Sumpah Pemuda, dan yang terakhir proklamasi kemerdekaan. Jadi anak-anak, ini saya punya permainan untuk kalian, yaitu namanya bernyanyi kebangsaan. Dan bernyanyi kebangsaan ini permainannya itu yaitu saya nanti akan menggitar, lalu nanti dilirik Patriot Proklamasi dalam lagu Garuda Pancasila. Kalian harus berhenti ya. Nanti kalau tidak berhenti akan Bapak beri pertanyaan sesuai dengan materi yang tadi kita bahas. Anak-anak, langsung aja ya kita masuk permainan. Nanti jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah, Bapak beri pertanyaan sesuai dengan ketentuan tadi. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Ya, itu Nasrul salah. Ya, tadi kamu yang salah. Langsung aja dibaca pertanyaannya. Iya, Pak. Sumpah Pemuda merupakan tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana bunyi Sumpah Pemuda? Itu nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu, ya udah. Bapak beri penjelasan. Itu yang pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Lalu ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa. Sekian materi hari ini dipelajari lagi anak-anak tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kalian itu jangan sampai tidak paham tentang ini, lalu ini, dan juga ini. Apalagi Bunyi Sumpah Pemuda, jangan sampai lupa ya. Iya Pak. Sekian pelajaran dari saya. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi praktek demonstrasi media pembelajaran yang saya buat menggunakan metode pembelajaran permainan, lalu jenisnya itu visual. Mengapa saya menambahkan musik di dalamnya? Karena agar semua siswa itu tidak bosan. Karena biasanya itu siswa itu sering bosan, apalagi siswa zaman sekarang. Karena kalau cuma menjelaskan menggunakan metode mind mapping, tidak diselingi metode seperti tadi, itu sangat membosankan. Ya, sekian tadi praktek metode pembelajaran saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan atau dikritik dan saran di komentar di bawah ya. Jangan lupa like juga. Terima kasih.